Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Materi kita hari ini adalah mengenai kecepatan reaksi. Oke, kita lanjut ya. Silahkan siapkan alat tulisnya, cari posisi duduk yang nyaman, ya dicatat yang perlu dicatat. Oke. Nah, kita sering mengamati, ada kalanya suatu reaksi berjalan cepat, tapi ada kalanya suatu reaksi berjalan lambat. Nah, sebelum kita mempelajari kapan suatu reaksi cepat, kapan suatu reaksi lambat, kita harus mengerti dulu apa definisi dari laju reaksi. Nah, definisi laju reaksi itu sebetulnya adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Gitu ya? Jadi perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Yang namanya perubahan bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kapan bertambah, kapan berkurang? Kita lihat ini ya. Misalnya gini, kalau ada reaksi A berubah menjadi B, gitu ya, maka lihat, zat yang di kiri kan bertindak sebagai reaktan, sedangkan di kanan bertindak sebagai produk. Logikanya, zat reaktan itu pasti makin lama makin berkurang, gitu ya. Sedangkan produk ini makin berkurang ya, reaktan berkurang, sedangkan produk makin lama makin bertambah. Maka definisi laju reaksi, kalau kita pandang dari konsentrasi A, itu berarti yang namanya laju reaksi lah, definisinya lah, laju berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu. Ya, jadi kalau kita notasikan, perubahan konsentrasi A per delta T, karena nilai berkurang, tandanya negatif, gitu ya. Kemudian kalau dipandang dari B, kan B selalu dibentuk, pasti jumlahnya akan selalu bertambah. Ya. Maka definisi laju reaksi kalau terhadap B itu bertambahnya konsentrasi B tiap satuan waktu. Kalau dinotasikan berarti delta konsentrasi B per delta T. Karena nilainya bertambah, maka ada notasi plus. Gitu ya. Jadi minus ini menyatakan bahwa setiap saat konsentrasi A selalu berkurang. Sedangkan tanda plus ini menyatakan bahwa setiap saat konsentrasi B selalu bertambah. Makanya kalau ada grafik konsentrasi A terhadap waktu, pasti fungsinya merupakan fungsi turun, gitu ya. Karena jumlah konsentrasi A selalu berkurang. Dan nilai turunannya, kan turunan itu berarti identik dengan kecepatannya. Nah, kecepatannya pasti gradiennya selalu negatif. Ya, ini kan gradiennya negatif terus, gitu ya. Kemudian kalau diminta grafik konsentrasi B terhadap waktu, pasti karena B itu selalu dibentuk, grafiknya merupakan fungsi naik, gitu ya. Di mana gradiennya itu kan identik dengan kecepatan. Maka gradiennya pasti bernilai positif terus, gitu ya. Nah, itu definisinya. Sekarang ini, kalau misalkan ada suatu reaksi ini, 2A ditambah dengan B berubah menjadi A2B. Ya. Nah, gini. Kalau kita perhatikan, pasti setiap saat, ya misalkan tiap saat, kalau misalkan pada selang waktu tertentu, gitu ya, si A terurai 4 mol, pasti si B akan terurai sebesar 2 mol. Dan A2B akan terbentuk sebesar 2 mol. Gitu ya. Jadi ya, kalau pada selang waktu tertentu, kalau misalkan A berkurang sebanyak X, pasti B akan terurai sebesar setengah X. Sedangkan A2B akan terbentuk sebesar setengah X. Ya, ini akan sesuai dengan perbandingan koefisien. Nah, kan tadi definisi dari laju reaksi adalah perubahan konsentrasi tiap perubahan waktu. Jadi pada saat selang waktu tertentu, dia bertambah atau berkurang. Sebanyak berapa gitu ya. Tadi kan kalau A, B sama A2B, itu tiap saat
perbandingan penguraian dan pembentukannya sesuai dengan perbandingan koefisien. Maka kalau kita notasikan dalam bentuk laju reaksinya, itu juga sama. Maka nanti kalau kita perbandingkan antara delta konsentrasi A per delta T banding delta konsentrasi B per delta T dibanding dengan delta konsentrasi A2B per delta T. Nah, nilai perbandingan kecepatan penguraian A banding kecepatan penguraian B banding kecepatan pembentukan A2B, ingat ya, yang di kiri kan berkurang maka disebut dengan penguraian, sedangkan yang di kanan selalu bertambah maka disebut dengan pembentukan. Itu akan setara dengan perbandingan koefisiennya langsung. Ya, berarti kita bandingkan, berarti kecepatan itu setara sama dengan 2 banding koefisien B yang 1 banding koefisien A2B juga 1. Jadi perbandingan kecepatannya akan setara langsung dengan perbandingan koefisien. Nah, untuk lebih jelasnya coba ada contoh begini. Nah, contohnya sebagai berikut. Jika laju penguraian gas NO2 menjadi gas NO dan O2 adalah 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar per menit. Yang diminta adalah, maka laju pembentukan gas NO adalah, nah, pertama kita buat dulu reaksinya, di mana gas NO2 itu terurai membentuk gas NO ditambah dengan O2. Kemudian kalau kita samakan reaksinya, ya berarti kan N-nya ada 1, udah sama 1, O-nya 2. Di sini, agar di kanan 2, maka pasti koefisien O2 itu harus setengah, gitu ya. Nah, agar reaksinya nggak boleh pecahan, maka reaksi kita kali 2, menjadi reaksinya 2NO berubah menjadi, 2NO2 berubah menjadi 2NO ditambah dengan O2. Nah, katanya diketahui, laju penguraian dari NO2 itu sebesar 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, diminta kalau laju penguraian NO2 segini, maka berapa laju pembentukan NO? Kenapa pembentukan? Karena dia letaknya di kanan, selalu bertambah. Maka disebut dengan laju pembentukan. Nah, tadi masih ingat kan? Perbandingan laju kecepatan penguraian dan pembentukan dalam suatu reaksi akan berbanding langsung dengan perbandingan koefisien. Ya udah, kalau laju penguraian dari NO2 itu 1,4 kali 10 min 3, maka laju penguraian dari NO bisa kita tahu dari perbandingan koefisien aja ya. Lihat perbandingan koefisien antara NO dan NO2, 2 banding 2, gitu ya. Atau 1 banding 1, otomatis laju pembentukan NO itu akan sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 3 molar per menit. Gitu ya. Kemudian kalau kita ingin tahu berapa laju pembentukan O2, juga bisa. Caranya gimana? Lihat, dibandingin aja. Perbandingan O2 sama NO2 kan 1 banding 2. Otomatis kalau diminta berapa laju pembentukan O2, berarti setengahnya ya. Berarti 0,7 kali 10 pangkat min 3 molar per menit. Gitu ya. Atau 7 kali 10 pangkat min 4 molar per menit. Itu tadi definisinya. Apakah suaranya terdengar baik? Apakah perlu saya ulangin? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Dengar, Bu. Sip, mantap. Kita lanjutkan ya. Oke. Suatu reaksi kimia itu pasti didahului dengan adanya tumbukan antar partikel, terutama antar partikel reaktan, gitu ya. Nah, tapi nggak semua tumbukan bisa menghasilkan reaksi, gitu ya. Nah, reaksi yang bisa terjadi itu kalau nanti tumbukannya itu adalah tumbukan yang efektif. Nah, maksudnya efektif artinya tumbukannya harus tepat, dan satu lagi yang penting adalah energinya harus cukup. Nah, sekarang bicara masalah energi cukup, maksudnya cukup terhadap apa, gitu ya. Oke, gini, kalau ada suatu reaksi sederhana, reaksinya misalkan AB ditambah dengan CD, berubah menjadi AC ditambah dengan BD, gitu ya. Nah, masih ingat kan pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa dalam suatu reaksi itu terjadi yang namanya pemutusan ikatan lama dan pembentukan ikatan baru. Gitu ya.
Jadi maksudnya ikatan lama AB diputus, CD diputus, dan pembentukan ikatan AC dan BD. Nah, pemutusan dan pembentukan ikatan itu terjadi diawali dengan tabrakan atau tumbukan antar partikelnya. Jadi partikel AB dan partikel CD akan tumbukan. Di mana pada suatu saat tumbukannya itu akan menghasilkan keadaan di mana ikatan A sama B itu tepat akan putus, dan CD juga tepat akan putus, jadi ikatan lama tepat akan putus, dan ikatan baru tepat akan terbentuk. Nah, keadaan ini disebut dengan yang namanya keadaan teraktivasi. Gitu ya? Jadi keadaan ini disebut dengan keadaan teraktivasi. Nah, tadi ABCD bertindak sebagai reaktan, sedangkan AC dan BD bertindak sebagai produk. Nah, dari keadaan reaktan menuju keadaan teraktivasi, itu keadaannya adalah keadaan yang membutuhkan energi. Gitu ya? Dia membutuhkan energi. Nah, sedangkan dari keadaan aktivasi ke keadaan produk, dia akan nanti melepas energi. Nah, sekarang ini, kan tadi suatu reaksi terjadi kalau tumbukannya efektif. Artinya, energinya harus cukup. Nah, cukup terhadap apa? Tadi, syaratnya terjadi reaksi supaya sampai ke produk, maka nanti keadaan teraktivasi itu mutlak harus terbentuk. Ya. Jadi, agar reaksi terjadi, maka keadaan aktivasi harus terbentuk. Ini harus terbentuk agar reaksi bisa terjadi. Kalau keadaan aktivasi ini belum terbentuk, maka dipastikan produk tidak akan pernah terjadi, gitu ya. Jadi, faktor penting dari suatu reaksi adalah terbentuknya keadaan teraktivasi. Nah, makanya ini tadi dari reaktan ke keadaan teraktivasi butuh energi. Nah, makanya energi yang disiapkan oleh tiap molekul itu harus cukup untuk sampai ke keadaan aktivasi. Ya. Di mana besarnya energinya ini disebut dengan yang namanya energi aktivasi. Nah, jadi kalau kita definisikan, energi aktivasi itu akan identik dengan energi minimal yang harus tersedia agar reaksi dapat terjadi. Kenapa? Karena kalau energinya tercapai, berarti keadaan teraktivasi tercapai, kan tadi syarat untuk sampai produk, keadaan aktivasi harus terbentuk dulu kan? Jadi kalau ini terbentuk, pasti produk juga akan terjadi. Nah, energi yang dari reaktan sampai keadaan aktivasi itu disebut dengan energi aktivasi. Jadi, untuk mencapai keadaan aktivasi, butuh yang namanya energi aktivasi. Nah, kemudian kalau kita gambarkan diagramnya, ya, ingat tadi, misalkan dari reaktan berubah menjadi produk, ya, kan lewatin keadaan aktivasi dulu ya. Aktivasi, baru berubah menjadi produk. Nah, tadi dari reaktan ke aktivasi butuh energi. Sedangkan dari aktivasi ke produk akan melepas energi. Jadi kalau kita gambarkan tingkat energinya, ini keadaan reaktan. Nah, dari reaktan ke aktivasi butuh energi, jadi energinya naik, gitu ya. Kemudian dari aktivasi ke produk melepas, nah jadi energinya turun. Ini reaktan, ini produk. Ya. Besarnya energi aktivasi itu diukur dari selisih energi reaktan sampai ke puncak kurva, disebut dengan energi aktivasi. Ya. Kemudian selisih antara tingkat energi reaktan dan produk, jadi yang ini ya. Tunggu ya. Kepencet. Ini tadi produk, ini reaktan. Ini disebut dengan yang namanya delta H. Kan delta H itu hanya dilihat dari keadaan akhir dan awalnya aja gitu ya. Ini besarnya delta H. Nah, kalau grafiknya seperti ini, harga delta H-nya, lihat, ternyata produknya lebih kecil dibandingkan reaktan. Pasti selisihnya akan bernilai negatif. Maka grafik ini adalah grafik untuk reaksi yang eksoterm. Kalau grafik endoterm gimana? Endoterm gambarnya seperti ini. Ini reaktan, kemudian ke aktivasi tetap akan naik tingkat energinya, cuma turunnya itu akan lebih di atas dari produk. Tunggu.
yaitu yang ini, disebut dengan harga delta H. Nah, delta H akan bernilai positif. Energi aktivasi yang mana? Ingat, energi aktivasi selalu diukur dari keadaan reaktan sampai ke puncak. Yang ini. Nah, untuk grafik ini, grafik tingkat energinya itu untuk reaksi yang endotherm. Ya, kalau exotherm, produknya akan di bawah dari reaktan, gitu ya. Sedangkan kalau exotherm, produknya akan di atas dari reaktan. Nah, gini, kalau misalkan dalam suatu wadah berisi gas, nah gas ini berarti kan kumpulan dari partikel gitu ya. Nah, misalnya gas ini adalah suatu reaktan. Nah, di mana tiap partikelnya ini punya yang namanya kecepatan. Kalau ada kecepatan V gitu ya, pasti dia punya yang namanya energi kinetik. Nah, cuma salahnya tiap partikel ini ternyata punya kecepatan yang beda-beda. Jadi dalam bergerak, dia punya kecepatan yang beda-beda. Nah, kalau kecepatan beda, pasti artinya tiap partikel itu punya yang namanya energi kinetik yang berbeda-beda juga, gitu ya. Nah, sekarang ini, Mas ingat kan tadi, suatu reaksi akan terjadi kalau apa? Kalau energinya cukup. Jadi maksudnya gini, energi yang dibawa tiap partikel itu harus cukup. Maksudnya cukup dalam berapa? Berarti kan tiap partikel punya yang namanya energi kinetik. Nah, energi kinetik dari partikel apabila partikel itu siap untuk melakukan reaksi atau bisa terjadi reaksi jika kalau energi kinetik yang dibawa partikel tersebut harus lebih besar atau minimal sama dengan energi batasannya. Energi batasannya kan disebut dengan energi aktivasi, gitu ya. Jadi molekul-molekul atau partikel-partikel yang bisa melakukan reaksi ya harus syaratnya energi kinetiknya harus di atas dari energi aktivasi. Nah, masih ingat ada grafik distribusi energi kinetik pada kondisi suhu tertentu gitu ya. Jadi ini fraksi terhadap energi kinetiknya. Gambarnya seperti ini. Nah, misalkan kalau energi aktivasi itu letaknya di sini, jadi batas energi aktivasi segini, maka gini, daerah yang di sini adalah daerah-daerah di mana daerah yang partikelnya itu memiliki energi kinetik di atas dari energi aktivasi. Maka pasti daerah di sini adalah daerah-daerah partikel yang bisa melakukan reaksi. Kenapa? Karena pada daerah di sini adalah daerah yang partikel memiliki energi kinetik di atas energi aktivasi. Kan tadi salah terjadi reaksi kalau energi kinetik dari partikelnya itu lebih besar dari energi aktivasi. Sedangkan daerah di sini adalah daerah yang energi kinetiknya di bawah dari energi aktivasi. Nah, daerah di sini adalah daerah-daerah yang tidak terjadi reaksi. Ya, jadi maksudnya partikel-partikel yang tidak bisa melakukan reaksi. Kenapa? Karena energinya kurang. Gitu ya. Jadi salah terjadi reaksi kalau energinya cukup. Jadi maksudnya energi kinetik dari tiap partikel harus lebih besar dibandingkan energi aktivasi. Oke, sampai di situ dulu. Sebelum kita lanjut, saya mau lanjutin absen yang PN ini dulu. Rizky Kurniawan hadir. Sugiarto hadir. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ade Irawan. Rizky Kurniawan. Ini walaupun hadir ketika dipanggil nggak ada, itu berarti nggak ada orangnya ya, naruh HP aja itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sejauh ini terdengar dengan baik ya suaranya ya. Silahkan dicatat buat yang perlu dicatat ya. Nanti kalau misalnya ada yang terlewat bisa tonton ulang di e-learning.
Maaf, Bu. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Kenapa? Suaranya nggak kedengeran, Bu. Oh, yang lain dengar? Sama Bu, Tidak. Tidak, Bu. sama Bu, nggak kedengaran Bu. Yang tadi dengar ya? Sebelum ini dengar ya? Dengar Bu. Bu, yang sebelumnya Bu, yang sekarang tidak Bu. Oke, coba Dari faktor Faktor yang tadi nggak kedengeran, Bu. Nah, ya dari awal ini, Bu. ya kita ulangin ya. Harusnya sih tidak berubah. Gitu ya. Oh, aku enggak lama tuh, mah. Ya, lanjut ya. Kedengeran? Belum, Bu. Belum Bu. Belum, Bu. Kenapa nggak denger ya? Tadi denger kan harusnya itu. Ya udah saya sambil sebutkan aja ya. Nanti kita bahas slide-nya juga ya. Kita buka juga slide nanti. Ya, ini faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, faktor konsentrasi, ya, masalah kepekatan, ya, yang menyatakan jumlah partikel. Ya, ini ada 2 wadah, volumenya sama. Ya, isinya gasnya sama. Tapi beda konsentrasi. Ya. Oke. Nah. Oke, jumlah partikel yang pertama pasti lebih banyak daripada yang kedua. Nah, reaksi kan bisa terjadi apabila didahului dengan tumpukan antar partikel. Nah, lihat, wadah pertama berisi lebih banyak partikel, maka artinya apa? Artinya Wadah pada wadah pertama kan pertama lebih banyak kemungkinan partikelnya. terjadi tumbukan Kemungkinan terjadinya tumbukan itu lebih besar, akan lebih lebih banyak, besar gitu ya. dan lebih Jadi banyak kemungkinan di tabrakan lebih wadah banyak. pertama. Nah, kalau kemungkinan tabrakan lebih banyak, pasti artinya apa? Kemungkinan reaksi tabrakannya akan lebih banyak juga ya. sehingga Akibatnya kemungkinan reaksinya pasti juga akan karena lebih kemungkinan banyak. reaksi lebih banyak, Ya, sehingga kecepatan reaksi sehingga atau laju kecepatan reaksi pada wadah reaksinya pertama pada wadah akan pertama lebih akan besar lebih juga, besar. ya. Nah, jadi kesimpulannya gini, kalau konsentrasi Jadi suatu kesimpulannya reaktan itu konsentrasi diperbesar, suatu maka artinya reaktan akan memperbesar kemungkinan maka tumbukan akan antar partikel, memperbesar sehingga kemungkinan dipastikan laju tumbukan, reaksi ya, akan sehingga berjalan lanjutan lebih cepat reaksi atau laju reaksi akan juga akan lebih meningkat. besar Itu atau lebih faktor meningkat. yang pertama, itu konsentrasi. yang pertama, yaitu konsentrasi. Kemudian yang kedua Nah, yang adalah kedua faktor ada faktor luas permukaan tumbukan. tumbuhan. Ya. Jadi kayak ada suatu percobaan di mana ada Ini zat ada percobaan. larutan HCl dimasukkan logam. HCl Logam itu misalkan dimasukkan seng, ya, logam, Zn. yaitu Ini dua-duanya seng Zn, atau cuma masalahnya Zn. pertama dimasukin dalam bentuk lempengan, yang sedangkan pertama yang kedua dimasukkan dimasukin dalam dalam bentuk lempengan, serbuk. yang kedua dalam bentuk Nah, yang serbuk. terjadi nanti akan Nah, timbul gelembung yang gas. terjadi akan timbul gelembung Gas, gas, jika ya. timbul gelembung gas,
Cuma masalahnya kalau kita amati, Tapi pada reaksi dengan serbuk itu relatif lebih cepat, sedangkan ini reaksi dengan relatif lebih serbuk lebih lambat. cepat. Nah, Reaksinya itu sama ya, sedangkan kalau dari yang Zn berarti Zn ditambah dari HCl kepingan berubah lebih menjadi lambat. Ya. ZnCl2 Reaksi yang ditambah terjadi dengan sama, gas H2. cuma Ya. cepat atau Sama ini kali lambatnya 2. tergantung Nah, luas sekarang yang permukaan. jadi masalah kenapa Zn lempengan Lantas lebih lambat mengapa yang dibandingkan lempengan lebih lambat Zn daripada serbuk? yang Zn Nah, kalau kita serbuk? lihat partikelnya, kalau dia dalam bentuk lempengan, Kalau kita lihat partikelnya, lempengan kalau itu berarti bentuk kan ini ya. lempengan, tuh, itu contoh Kalau kita lihat gambarnya, partikel lebih lempengan. dalamnya, ya, Ya, misalnya partikel misalnya Zn kita itu yang dalam, lihatlah bentuk partikelnya seperti ini. ini kotak-kotaknya adalah Ibaratkan, partikel ya. Zn ya. Ibaratnya kotak-kotaknya Beda halnya kalau partikel dengan Zn. serbuk. Kalau Nah, serbuk kalau berarti serbuk, partikelnya kecil-kecil. yang partikelnya kecil-kecil dan lebih banyak jadinya. Maka lihat, kalau partikel serbuk, partikelnya artinya sudah siap untuk bertumbukan dengan sudah partikel lain. siap Jadi artinya untuk bertumbukan dengan area partikel lain. tumbukannya itu lebih banyak Area untuk dibandingkan tumbukannya kalau lebih lempengan. banyak Kalau lempengan, daripada area lempengan. tumbukannya hanya di permukaan aja gitu ya. Kalau yang Sehingga lempengan partikel area tumbukannya Zn yang hanya lebih ada di dalam ya, permukaan, itu sehingga belum Zn langsung di atau dalamnya belum bisa langsung bertumbukan tidak bisa dengan langsung partikel lain ya. bertumbukan dengan Beda halnya kalau partikel serbuk, lainnya. tiap serbuk Tapi ini, kalau tiap serbuk, partikelnya tiap ini serbuknya bisa banyak orientasi untuk bisa bertumbukan ya gitu ya. bertumbukan. Kalau Zn Banyak lempengan hanya sisi yang bisa bagian bertumbuh. permukaannya aja gitu ya. Tapi kalau lempengan hanya bagian Kenapa serbuk lebih cepat? permukaan saja. Karena dia luas permukaannya, Karena yang serbuk luas luas permukaan permukaannya tumbukannya lebih besar. lebih besar. Nah, karena luas permukaan lebih besar, maka tempat dia nabraknya lebih banyak Karena gitu ya, lebih besar tempat sehingga untuk tersedia dia tempat menabrak yang lebih banyak partikel untuk lain lebih tempat banyak, terjadinya sehingga pasti tumbukan. laju reaksinya Sehingga laju akan reaksinya relatif lebih akan besar juga gitu lebih ya. besar. Jadi penggunaan serbuk itu dalam upaya memperluas permukaan tumbukan sehingga mengakibatkan reaksi akan berjalan Oke. lebih. Ya, jadi serbuk untuk memperluas tempat terjadinya reaksi tumbukan. Bagaimana suaranya, sudah terdengar belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cepat. Faktor yang ketiga yaitu faktor katalis atau katalisator. Ketiga, Nah, ada katalisator itu adalah zat yang ditambahkan di mana zat tersebut dapat mempercepat laju reaksi. dapat mempercepat laju reaksi. Nah, bagaimana cara mempercepatnya? Nah, dia mempercepat dengan cara menurunkan energi aktivasi. Gitu ya? Nah, masih kan tadi energi aktivasi itu kan definisinya adalah energi minimal yang harus tersedia agar reaksi dapat terjadi. Nah, kalau kita bisa simpulkan bahwa energi aktivasi ini identik dengan energi syarat agar reaksi dapat terjadi, gitu ya. Jadi logikanya kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu, syaratnya tinggi, susah, gitu ya, pasti kita melakukannya butuh pengorbanan lebih besar, gitu ya. Jadi misalnya kita ingin lulus sesuatu, tapi syarat untuk lulus tinggi, maka untuk lulus kan lebih susah dibandingkan kalau syaratnya kecil, gitu ya. Jadi artinya kalau energi aktivasi besar, pasti artinya reaksi lebih sukar terjadi. Atau reaksi lebih lambat terjadinya gitu ya. Gimana? Kalau energi aktivasi kecil, kebalikannya berarti reaksi lebih mudah terjadi. Nah tadi, dengan adanya katalis, dia menurunkan energi aktivasi. Berarti kan syaratnya diturunkan kan ya. Jadi kalau syarat diturunin, pasti untuk terjadinya akan lebih mudah dibandingkan kalau syaratnya tidak diturunkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau ada gambar grafiknya dari reaktan berubah menjadi produk, maksudnya kan gambar tingkat energinya, ya, di mana ini energi reaktan, kemudian untuk sampai ke produk, dia harus sampai keadaan aktivasi dulu, puncak, baru turun, gitu ya, di produk. Di mana energi aktivasi dari reaksi ini adalah dari reaktan sampai ke puncaknya. Ini energi aktivasi. Nah, kalau ini reaksinya tanpa katalis, kita sebut dengan energi aktivasi yang tanpa katalis. Nah, dengan adanya katalis, maka nanti yang tadinya besar energi aktivasinya segini, gitu ya, maka dia diturunkan. Diturunkan menjadi, jadi dengan katalis yang tadinya energi aktivasinya segini ya, diturunkan menjadi
Ini. Jadi dengan adanya katalis, energi aktivasinya turunin menjadi ini. Jadi daerah sini adalah daerah energi aktivasi yang dengan menggunakan katalis. Nah, jadi dengan katalis itu syarat dari suatu reaksi diturunin. Jadi logikanya gini, kalau kita ingin bergerak dari suatu titik R ke titik P, kita harus lewatin gunung dulu. Kalau tanpa ada yang nuntun, kita harus lewatin gunung sini. Tapi dengan katalis itu seolah-olah adalah yang tahu jalan pintasnya. Jadi cari jalan pintas sehingga dia relatif tanpa naik gunung yang lebih tinggi gitu ya. Jadi dengan cara segini dia energi aktivasi turun. Jadi maksudnya mengeluarkan energinya itu tidak perlu sebanyak kalau tanpa katalis gitu ya. Nah, kemudian sifat katalis itu ikut bereaksi atau tidak? Jadi ada beberapa orang berpendapat katalis tidak ikut bereaksi. Tapi ada beberapa yang menyatakan bahwa katalis ikut bereaksi. Nah, kalau dalam hal ini saya menyatakan bahwa katalis itu ikut bereaksi, gitu ya. Jadi katalis ikut atau terlibat dalam reaksi. Cuma masalahnya dia akan terbentuk kembali pada akhir reaksi. Dan jadi maksudnya gini, kalau ada reaksi AB dibantu dengan katalis membentuk AB. Ada reaksi A dengan B membentuk AB dengan bantuan katalis, maka nanti tahap sederhananya gini, si katalis akan berikatan dengan salah satu reaktan. Jadi bisa A dengan B, katakanlah dengan A gitu ya. Jadi A dengan K berikatan membentuk kompleks A dengan katalis gitu ya. Kemudian tahap yang kedua, AK akan bereaksi dengan B, di mana nanti A berikatan sama B dan katalisnya lepas gitu ya. Jadi lihat, katalis ikut terlibat reaksi, cuma masalahnya pada akhir reaksi dia terbentuk kembali. Jadi seolah-olah tidak bereaksi, tapi padahal ikut bereaksi. Ya? Nah, itu faktor yang ketiga, itu katalis. Kemudian faktor yang selanjutnya itu adalah faktor suhu. Nah, suhu itu berpengaruh terhadap gerak partikel. Ya. Dimana kalau suhu makin besar, pasti gerak partikelnya akan semakin cepat, gitu ya. Jadi V-nya akan semakin besar. Akibatnya energi kinetik suatu partikel juga semakin besar. Nah, gini, ini kan grafik distribusi energi kinetik terhadap fraksi, ya, pada kondisi atau suhu tertentu. Kan gambarnya seperti ini, kan? Dimana kalau misalkan ini energi kinetik, gitu ya, dimana kalau energi aktivasi segini, maka daerah di sini adalah daerah-daerah atau partikel-partikel yang energi kinetiknya lebih besar dibandingkan energi aktivasi, di mana partikel-partikel tersebut bisa melakukan yang namanya reaksi kimia, gitu ya. Nah, suhu, kalau suhu diperbesar, itu identik dengan memperbanyak partikel yang punya energi kinetik besar, ngerti nggak? Jadi maksudnya, kan daerah sini kan berarti punya energi kinetik yang besar gitu ya. Jadi dengan adanya suhu, dia akan memperbanyak jumlah partikel yang punya energi kinetik besar. Jadi misalnya gini, kalau ada grafik, ya ini grafik, misalkan gambarnya seperti ini, di mana grafik ini adalah grafik distribusi energi kinetik pada T1, ini T1, kemudian ada pada kondisi T2, di mana pada kondisi T2-nya itu lebih besar dibandingkan T1, suhu kedua lebih besar pada suhu pertama, maka nanti gambar grafiknya itu seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi energi, ini kan energi kinetik ya, dan batasannya misalnya energi aktivasi segini, maka lihat, pada daerah, nah kalau ini disebut dengan daerah 1, ini daerah 2, gitu ya. Maka lihat, daerah 1 itu adalah daerah di mana partikel yang energi kinetik lebih besar dibanding energi aktivasinya itu untuk suhu 1 aja gitu ya. Sedangkan kalau daerah partikel yang punya energi kinetik lebih besar daripada energi aktivasi untuk suhu 2 itu adalah daerah 1 dan 2. Jadi jelaslah bahwa ketika suhu diperbesar,
daerah atau banyaknya partikel yang memiliki energi kinetik di atas energi aktivasi itu jauh lebih besar daerahnya yang ini gitu ya. Dibandingkan kalau misalkan suhu 1 yang lebih kecil, daerahnya cuma di sini aja. Ya. Jadi daerah yang bisa melakukan reaksi untuk suhu 2 di mana suhu 2 lebih besar daripada suhu 1, ya ini tadi kalau ini grafik T1, grafik T2 yang ini, maka daerah yang lebih, maksudnya daerah yang partikel energi kinetik lebih besar daripada energi aktivasi menjadi lebih banyak. Nah, akibatnya karena lebih banyak, pasti reaksi akan berjalan lebih cepat. Karena makin banyak partikel yang siap untuk bereaksi. Ya, jadi jelas tadi ada 4 faktor ya. Faktor yang pertama tadi adalah konsentrasi, di mana konsentrasi diperbesar, laju reaksi akan besar. Yang kedua adalah luas permukaan, di mana kalau luas permukaan makin besar, artinya kemungkinan atau daerah tabrakannya makin gede juga, gitu ya, sehingga laju reaksi akan semakin besar. Faktor yang ketiga adalah katalis, di mana katalis ada zat yang mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan syarat reaksi. Sedangkan yang keempat, faktor suhu, di mana suhu itu memperbanyak jumlah partikel yang punya energi kinetik besar. Ya. Nah, itulah tadi beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, berikut ini adalah contoh soal mengenai faktor suhu yang mempengaruhi laju reaksi, gitu ya. Oke, soalnya gini. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Jadi tiap naik 10 derajat, 2 kali lebih cepat. Jika pada suhu 25, berlangsung pada 24 menit, maka pada 75 derajat Celcius, berlangsung selama berapa menit, atau pokoknya berapa waktunya gitu ya. Nah gini, kata kunci adalah, tiap naik 10 derajat Celcius, kecepatan menjadi 2 kali lebih cepat. Jadi tadi kata kuncinya, tiap naik atau delta T-nya 10 derajat Celcius, nah kecepatan, jadi V-nya itu, V2 itu menjadi 2 kali V1. Tapi ingat, diminta dalam bentuk waktu. Nah kalau dalam bentuk waktu, kalau kecepatan makin besar, pasti waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat gitu ya. Jadi kalau kecepatannya menjadi 2 kali, maka waktu T2 itu menjadi setengah dibandingkan T1 gitu ya. Jadi tiap suhu naik 10 derajat, waktunya menjadi setengah dibandingkan sebelumnya. Oke, kita uraikan aja gini ya. Pada 25 derajat berlangsung 24 menit. Ya, jadi lihat, kalau suhunya 25 derajat Celcius, waktunya 24 menit. Oke, kenaikan 10-10. Naik 10 menjadi 35 derajat. Nah, kecepatannya kan menjadi lebih cepat 2 kali gitu ya. Tapi waktunya menjadi setengah, jadi 12 menit. Naikin lagi jadi 45 derajat Celcius. Berarti kecepatannya 2 kali lagi dibandingkan yang 35 atau waktunya itu. Oke, lanjutin. Berapa menit jadinya kalau 75 derajat Celcius? Pakai logika seperti yang dia contohkan saja. 6 menit, Bu. Silahkan dihitung. 6 menit, Bu. Berapa? 6 menit. 6 menit, Bu. 6 menit, Bu. Ini kan 1,5 menit. pada 75 derajat loh. 1,5 menit. Oke, yang lain? 6 menit. 1,5. Yang lain? Ini pada suhu 75. Bukan suhu 45. 45 detik. Oke, 45 detik. 45 detik, 1,5 menit, 6 menit. Udah, yang lain ikut yang mana? Waktunya itu menjadi setengah dibandingkan sebelumnya. Jadi 6 menit. Kemudian naikin lagi 55 derajat Celcius. Maka waktunya menjadi setengahnya lagi ya, 3 menit. Naikin lagi jadi 65. Maka waktunya menjadi 3/2 menit atau 1,5 menit. Nah, maka pada saat 75 derajat Celcius, waktunya menjadi 3/4 menit. Gitu ya. Dimana kalau kita ubah ke dalam detik, berarti 3/4 dikali 60, didapat, kan bagi ini 15. Dapat adalah 45 detik atau sekon. Jadi ingat ya, kalau terhadap ketika suhunya dinaikkan, kecepatan menjadi
berapa kali lipat, tapi waktunya menjadi lebih singkat. Ya. Kalau dinaikkan jadi 2 kali kecepatannya, waktunya menjadi setengahnya. Ya. Nah, makanya lah kalau kita mau menyeduh teh ya, makanya airnya lebih senang air mendidih lebih cepat kan, tehnya terekstrak dibandingkan kalau airnya agak tidak terlalu panas ya, itu contohnya ya. Suara apa tuh? Jadi lebih cepat reaksinya. Oke, yang terakhir ya. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa konsentrasi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke. Apakah terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, catat ya. Maksudnya kan pengaruhnya kalau misalkan konsentrasi diperbesar, maka laju reaksi akan semakin besar, gitu ya. Itu kalau kita amati gitu ya, konsentrasi berbesar, umumnya laju reaksi akan semakin cepat, gitu ya. Nah sekarang, bagaimanakah hubungannya atau pengaruhnya konsentrasi terhadap laju reaksi? Nah, itulah yang dijelaskan oleh persamaan laju reaksi. Jadi persamaan laju reaksi menunjukkan sebuah persamaan yang menyatakan hubungan antara laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan. Ya. Jadi persamaan laju reaksi adalah sebuah persamaan yang menunjukkan bagaimana sih pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi atau laju reaksi. Gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya ada reaksi sederhana A ditambah B berubah menjadi katakanlah C, maka nanti kecepatan reaksi itu akan sebanding dengan konsentrasi A dan konsentrasi B. Cuma belum tentu perbandingannya linear, gitu ya. Bisa juga nanti kuadrat atau pangkat 3. Atau bisa juga pangkatnya pangkat setengah. Maka nanti kecepatan reaksi sebanding dengan konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Ya. Di mana X ini disebut dengan order reaksi dari A, sedangkan Y ini disebut dengan order reaksi dari B. Sekarang masalahnya, apa arti order reaksi? Order reaksi itu sebetulnya adalah tingkat signifikan dari masing-masing konsentrasi. Ya. Maksudnya gini, kalau pangkatnya makin gede, maka pengaruh dari masing-masing reaktan akan semakin besar terhadap kecepatan reaksi, gitu ya. Jadi, order reaksi menunjukkan seberapa signifikankah pengaruh dari masing-masing reaktan. Jadi, contoh gini, kalau misalnya kita temukan bahwa jika konsentrasi A pangkatnya pangkat 2, gitu ya. Jadi, maksudnya gini, tiap A dinaikin 2 kali, berarti kan nilainya jadi 2 pangkat 2, maka kecepatannya kan menjadi 4 kali, gitu ya. Kalau konsentrasi A dinaikkan 3 kali, maka kecepatannya menjadi 9 kali, gitu ya. Kalau misalkan konsentrasi B, pangkatnya cuma 1, pangkat 1, gitu ya. Jadi order reaksi 1. Jadi tiap konsentrasi B dinaikkan 2 kali, pengaruhnya kecepatannya akan naik 2 kali. Sedangkan kalau dinaikkan 3 kali, kecepatannya menjadi 3 kali. Jadi kalau kita lihat, karena pangkat dari A atau order dari A lebih besar daripada B, maka pengaruh terhadap kecepatannya lebih signifikan konsentrasi A. Jadi, order reaksi itu sebenarnya tingkat signifikan dari masing-masing konsentrasi. Jadi kalau makin besar, pengaruhnya makin signifikan terhadap laju reaksi, gitu ya. Nah, secara umum nanti persamaan laju reaksi kan persamaan reaksinya ini, jadi persamaan laju reaksi menyatakan hubungan laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan. Jadi kalau kita tuliskan persamaan laju reaksinya V sama dengan nanti ada ketetapan laju reaksi dikali konsentrasi A di pangkat ordernya, pangkat X, dikali konsentrasi B di pangkat order dari B, yaitu Y. Nah, nilai order reaksi X sama Y itu belum tentu atau bukan langsung dari koefisien. Ya, jadi nggak boleh kalau ada koefisien, misalkan koefisiennya 2, B-nya 1, langsung X-nya 2, Y-nya 1. Kebetulan mungkin ada beberapa persamaan yang order reaksinya sama dengan koefisien. Tapi tidak boleh langsung kita tentukan dari koefisien. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan order reaksi? Ya, oke, kita menentukan order reaksi atau menentukan persamaan laju reaksi. Berarti kita mencari order reaksinya. Nah,
Yang pertama, jika nanti suatu reaksi diketahui tahap-tahapnya, maka nanti kita cari tahap yang lambat. Kenapa? Karena tahap lambat inilah yang menjadi penentu persamaan laju reaksi. Gitu ya? Ya contohnya gini, kalau ada suatu reaksi 2A2 gas ditambah dengan 3B2 gas berubah menjadi 2A2B3 gas. Ini reaksi totalnya. Di mana reaksi ini mengalami tahap-tahapnya. Tahap yang pertama adalah A2 ditambah dengan B2 berubah menjadi A2B. Ya, kalau disamakan berarti 2A2 ditambah B2 berubah menjadi 2A2B. Ini wujudnya semua gas. Kemudian tahap yang kedua, 2A2B bereaksi lagi dengan B2 berubah menjadi 2A2B3. Di mana koefisien dari B2-nya menjadi 2 gitu ya. Jadi kalau reaksinya 2A2 ditambah 2B2 berubah menjadi 2A2B3. Nah, semuanya wujudnya gas. Nah, kan tadi ada 2 tahap. Nah, jika tahap yang pertama adalah berjalan lambat, sedangkan tahap kedua berjalan cepat, nah, tadi kalau suatu reaksi diketahui tahapnya, maka kita lihat tahap yang lambat. Kenapa? Karena tahap yang lambat itu sebagai penentu persamaan laju reaksi. Ya, oke. Jadi yang kita lihat adalah tahap yang lambat. Tahap yang lambat ini ya. Nah, tahap inilah yang menentukan persamaan laju reaksi. Nah, lihat, berarti persamaan laju reaksi ditentukan dari tahap lambat. Berarti persamaannya V sama dengan ketetapan laju reaksi dikali konsentrasi A2. Nah, kalau tahapnya udah merupakan tahap yang lambat, maka boleh koefisien digunakan sebagai order reaksi. Jadi karena koefisien A2 itu 2, dan konsentrasi B2 karena koefisiennya 1, jadi pangkatnya pangkat 1. Tapi dengan syarat yang dijadiin koefisien adalah tahap yang lambat. Gitu ya. Jadi persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A2 kuadrat dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Jadi bukan dari koefisien reaksi totalnya. Koefisien total kan 2 sama 3, tapi pangkatnya bukan 2 sama 3, tapi 2 sama 1. Itulah kalau diketahui suatu reaksi yang tahap-tahapnya ada tahap yang lambat. Jadi tahap lambat itulah yang menentukan persamaan laju reaksi. Kemudian cara yang kedua, yang cara paling sering digunakan, yaitu adalah dari data percobaan. Nah, ini yang paling sering dilakukan. Kenapa? Karena ini yang paling relatif lebih mudah. Nah, tinggal dilakukan percobaan, dari data-data itulah kita olah, sehingga kita dapatkan sebuah persamaan laju reaksi. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, data percobaan suatu reaksi 2A ditambah B2 berubah menjadi 2AB adalah sebagai berikut. Order keseluruhan reaksi tersebut adalah, nah tadi kan reaksinya, kalau kita lihat, reaksinya 2A ditambah B2 berubah menjadi 2AB. Nah, persamaan laju reaksinya itu menyatakan hubungan kecepatan terhadap konsentrasi reaktannya. Jadi kita buat persamaannya, V sama dengan K dikali konsentrasi A, pangkatnya belum kita tahu ya, jadi pangkat X dikali konsentrasi B2, anggap pangkat Y gitu ya. X order reaksi dari A, Y order reaksi dari B2. Nah, sekarang ini, kalau kita ingin menentukan order reaksi, ya, order dari A, kita cari data di mana nanti konsentrasi B2 itu tetap atau tidak berubah. Lihat, konsentrasi B2 tidak berubah itu pada data kedua dan ketiga. Nah, kenapa harus diambil data yang konsentrasi B2-nya tidak berubah? Ini, ya. Jadi kalau kita masukkan persamaannya, kalau V2 itu berarti kan sama dengan K dikali nanti konsentrasi A, keadaan 2 di pangkat X, dikali konsentrasi B2, keadaan 2 di pangkat Y. Sedangkan V3 itu sama dengan K dikali konsentrasi A, keadaan 3, pangkat X, dikali konsentrasi B2, keadaan 3 di pangkat Y. Nah, data kedua dan data ketiga itu kita perbandingkan. Gitu ya. Jadi kalau kita perbandingkan,
kan ada yang bisa menghilangkan kan ya. Jadi kalau kita bandingkan nilai K-nya kan sama gitu ya, maka hilang. Dan kan konsentrasi B2-nya tetap, makanya hilang juga. Jadi kenapa konsentrasi B-nya harus tetap? Agar nanti perbandingan kecepatannya hanya menyatakan langsung perbandingan konsentrasinya gitu ya, konsentrasi A2-nya gitu ya. Jadi kalau kita masukkan datanya berarti V2 berarti kan yang ini. Ya, berarti 3,2 kali 10 pangkat min 4 per V3 sama 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan konsentrasi A2 kan yang ini ya, 0,5 per konsentrasi A3 1 kemudian dipangkat ordernya itu pangkat X. Nah, ini kan hilang nih, berarti namanya 1 sama dengan setengah pangkat X. Nah, yaudah, jadi artinya setengah pangkat X sama dengan 1, nilai X-nya berapa? Yaudah, masih ingat kan? Kalau suatu pangkat hasil pangkatnya 1 ya, jadi hasil ketika dipangkat dengan 1 pasti nilai pangkatnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan berapapun selain 0 ketika dipangkatkan 0 akan nilainya sama dengan 1. Nah, itu order reaksi dari A, nilainya 0. Kemudian kita menentukan order reaksi dari B. Ya, order reaksi dari B2. Jadi kan kalau menentukan order reaksi dari A, syaratnya konsentrasi B2-nya tetap. Sekarang dibalik, kita menentukan order reaksi dari B2. Maka syaratnya adalah cari data di mana konsentrasi A itu yang tetap. Ternyata konsentrasi yang tetap itu pada data ke-1 dan kedua, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan V1 itu berarti sama dengan K dikali konsentrasi A. K dan 1. Tadi pangkatnya udah ketahuan gitu ya. Jadi kalau belum ketahuan juga nggak apa-apa. Jadi pangkat X dikali konsentrasi B. 2 keadaan 1 pangkat Y. Sedangkan kalau V2 itu sama dengan K dikali konsentrasi A keadaan 2 pangkat X dikali konsentrasi B2 keadaan 2 pangkat Y. Nah, nilainya kita perbandingkan. Ya. Kan berarti K-nya hilang ya. K-nya hilang. Nah, konsentrasi A karena tetap, maka juga saling menghilangkan gitu ya. Jadi ternyata V1 banding V2 akan setara langsung dengan konsentrasi B2 keadaan 1 banding konsentrasi B2 keadaan 2 dipangkat Y. Ya. Kita masukkan datanya, V1-nya itu berarti kan 1,6 kali 10 pangkat min 4, V2-nya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4, harus sama dengan konsentrasi B2 keadaan 1. Ya, B2 keadaan 1 berarti ini 0,5 per konsentrasi B2 keadaan 2, 1 dipangkat Y. Nah, nilainya kita dapatkan, ini kan nilainya berarti kan setengah ya. Jadi setengah sama dengan, nilainya juga setengah kan? Berarti setengah pangkat Y. Jadi setengah sama dengan setengah pangkat Y, maka dapat nilai Y-nya sama dengan 1. Jadi, ya? Nah, tadi kan kita tahu bahwa order reaksi dari X-nya tadi, udah ketahuan tadi kan 0. Sedangkan Y-nya 1. Maka nilai ini kita masukkan ke ini, didapat nanti persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0 dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Nah, nilai berapapun kalau dipangkat 0 kan nilainya 1 ya. Ini bisa kita tulis persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Nah, itulah cara menentukan order reaksi atau persamaan laju reaksi dari data percobaan. Nah, coba lihat contoh yang kedua. Nah, soal berikutnya, data dari reaksi 2A ditambah dengan ini B2 berubah menjadi 2AB. Ya, ada data percobaan, ada konsentrasi masing-masing, di konsentrasi A, ini konsentrasi B2. Kemudian ada 5 percobaan, 5 data. Dari soalnya adalah dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan laju reaksinya adalah, nah tadi reaksinya kan 2A ditambah B2 berubah menjadi 2AB, maka persamaannya V sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat
X dikali konsentrasi B2 pangkat Y. Ya. Order reaksi dari AX, order reaksi B2 itu adalah Y. Nah, sekarang kita menentukan order reaksi dari A. Syaratnya tadi masih ingat ya, cari data di mana konsentrasi B2 itu tetap. Lihat, konsentrasi B2 yang tetap itu terdapat boleh 1 sama 4 atau 4 sama 5, gitu ya. Nah, kita ambil aja data 1 dan 4. Nah, kenapa harus tetap? Agar nanti perbandingan kecepatannya V1 banding V4 menunjukkan langsung perbandingan konsentrasi A keadaan 1 banding A keadaan 4 di pangkat order reaksinya, gitu ya. Karena B-nya tetap, berarti kan nggak berpengaruh dengan perbandingan itu ya. Dan langsung masukin datanya, berarti V1-nya adalah, ini 6 ya. V1-nya 6, V4-nya adalah 24, sama dengan konsentrasi A keadaan 1-nya berarti 0,1 ya. 0,1, konsentrasi A keadaan 4-nya adalah 0,2 di pangkat X. Kan? Dapat 1/4 ya. Sedangkan ini setengah. Maka dapat nanti 1/4 sama dengan setengah di pangkat di pangkat X. Maka didapatkan X-nya itu sama dengan 2. Ya. Jadi order reaksi dari A itu udah dapat ya. Tulis persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat. Sekarang dicari berapa konsentrasi B2 itu pangkatnya berapa, gitu ya. Oke, kita menentukan order reaksi dari B. Syaratnya apa? Syaratnya cari data di order reaksi dari B2, cari data konsentrasi A yang tetap. Nah, konsentrasi A yang tetap itu terdapat pada data 1 dan data 2, gitu ya. 1 dan 2. Yaudah, langsung aja. Karena A-nya tetap, berarti perbandingan V1 banding V2 akan langsung setara dengan perbandingan B2 keadaan 1 banding B2 keadaan 2 di pangkat order reaksinya, gitu ya, pangkat Y. V1-nya sama dengan 6, sedangkan V2-nya 12. Harus sama dengan B2 keadaan 1, 0,1, sedangkan B2 keadaan 2, 0,2 di pangkat Y, gitu ya. Maka dapat setengah sama dengan setengah pangkat Y. Nah, dapat nilai Y-nya sama dengan 1. Sehingga pangkat dari B itu juga sama dengan 1. Sehingga persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Nah, itulah cara menentukan persamaan laju reaksi atau order reaksi dengan menggunakan data percobaan. Oke. Itu dia tadi mengenai kecepatan aksi. Kita lihat contoh soal sedikit. Ini tadi ya sudah kita bahas ya, kecepatan reaksi itu. Ini rumus laju reaksi. Oke, ini ada contoh soal. Kita catat, kerjakan seperti yang tadi contohnya ya. Silakan dicatat.
Dicatat ya soalnya, yaitu pada reaksi pembentukan gas SO3 ya, ini reaksinya 2SO2 tambah O2 ya. Produknya 2SO3 ya, ini datanya tadi ya. Nah, kita mau lihat laju bertambahnya SO3 seperti apa, lalu bagaimana laju berkurangnya SO2 dan laju berkurangnya O2 ya. Sudah dicatat? Oke. Sudah dicatat tadi soalnya? Saya belum siap, Bu. Oke. Kok kesini dia? Sudah? Sudah, berapa jawabannya? Sudah dapat? Bisa mengerjakannya? Tadi nggak nyatat ya?
Oke, bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Oke, Andini sudah berapa jawabannya? Kebetulan di sini hujan ini, jadi pendengarannya kurang bagus ini mungkin. Oke, silakan, Andini. Belum, Bu. Kenapa belum? Kita lihat jawabannya ya. Oke. Nah, ini persamaan reaksinya ya. Nah, jadi ini ya. Oke. Apabila sudah dapat kita reaksi, hal yang selanjutnya bisa kita kerjakan, kita cek dulu reaksinya apakah sudah setimbang atau belum. Kalau belum setimbang, silakan disetimbangkan. Nah, selanjutnya ini jawaban yang pertama ya. Jawaban yang pertama yaitu ya lajunya bertambah, laju bertambahnya SO3 yaitu sebesar 0,0125 molar per second. Lalu ini tadi ya karena koefisiennya sama, nah maka berarti laju pengurangannya sama ya. Tapi ingat karena dia berkurang berarti tandanya minus. Nah demikian juga yang berkurang ya karena koefisiennya O2 itu 1 ya, maka dia setengah dari reaksi ya SO3-nya ya, setengah dari 0,0125 ya. Nah, karena dia laju berkurang maka tandanya adalah minus ya. Jadi ya delta konsentrasi per delta waktu ya, rumusnya kan ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Soalnya saya khawatir kalau udah hujan biasanya kan sinyal terganggu, nanti kita lanjutin ternyata sinyalnya terganggu. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.